Begundal yang biasanya diperankan oleh Begundal, kali ini saya akan menceritakan tentang sniper wanita yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran, di mana dia tidak akan segan untuk membunuh siapapun jika targetnya sangat mahal, yang selain membunuh orang tersebut, dia juga harus bersaing dengan puluhan pembunuh lainnya yang terkenal sangat kejam. Dan daripada kebanyakan ngorong di awal-awal, yuk kita gas ke alur ceritanya. Señor, ya. Colocar la granada en la boca del fuego. Cuando listos. Fuego. Berlatar di Amerika Serikat, kemudian film dibuka dengan memperlihatkan kepada dua orang agen FBI bernama Messner dan juga temannya yang tak lain adalah Carruthers, di mana mereka sedang menyelidiki tentang seorang bos mafia dengan sebutan Sparaza. Ini orangnya yang usut punya usut. Sparaza atau lebih tepatnya pemimpin mafia sedang jatuh sakit dan harus cepat mungkin melakukan operasi, yaitu penukaran jantung. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka sama sekali tidak tahu tentang seseorang yang akan menukarkan jantung itu kepada Sparaza, dikarenakan sangat sulit menemukan seseorang dengan golongan darah yang sama, sehingga Messner mulai berasumsi jika golongan darah itu hanya akan ditemukan pada sepupu ataupun kerabat terdekat, yang di saat bersamaan kaki tangan Sparaza mendapatkan panggilan serta dengan cepat sinyal itu pun langsung disadap oleh mereka, dan akhirnya kita semua akan mengetahui bahwa seseorang yang memiliki jantung itu adalah seorang pria bernama Buddy Israel. Wow, negara dong bang. Bukan Brody, pria itu merupakan pesulap yang namanya tersorot karena memiliki keahlian seperti Pak Tarno. Maka dari itu, Sparaza akan membayar beberapa agen pembunuh untuk menculik pria tersebut. Namun ternyata kaki tangan Sparaza memiliki niatan lain, yaitu untuk menculik orang itu secara diam-diam, dikarenakan setelah mereka mendapatkannya, maka Sparaza akan menebus pria itu sebanyak 70 miliar rupiah. Disgusting. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Israel yang sedang menghadiri acara di salah satu tempat, di mana beliau sangat mahir melakukan trik-trik sulap serta telah memenangkan perlombaan kelas dunia sebanyak 5 kali. Singkat cerita, kemudian film berpindah kepada 3 orang mantan anggota polisi yang sedang bermain biliar, di mana mereka sudah mengetahui tentang kejahatan Israel yang ternyata Israel bukan hanya seorang pemain sulap, melainkan dia juga adalah seorang perampok serta kriminal dengan memiliki banyak pasukan, hingga pemimpin mafia yang tak lain adalah si Abah Sparaza turut mengundang serta menjalin kerjasama di bidang tertentu. Semakin banyak kejahatan, maka akan semakin banyak orang-orang yang akan bertindak, termasuk kelompok FBI, di mana Messner dan Carruthers mendapatkan informasi dari atasan mereka bahwa Sparaza telah membunuh sekitar 122 orang dengan menyewa beberapa pembunuh bayaran, termasuk salah satu anggota FBI terbaik bernama Freeman Heller ditembak mati oleh Sparaza. Dan ternyata Freeman telah melakukan beberapa macam operasi plastik untuk berubah penampilan dalam menyelidiki siapapun yang menjadi target. Namun sebuah kesalahan internal malah harus membuat Freeman tewas di tangan Sparaza. Dan pertanyaan yang berputar-putar di kepala saya, kenapa Sparaza tidak langsung membunuh Israel serta malah bekerja sama dengan pria tersebut, karena Sparaza akan melakukan trik agar kematian Israel tidak dicurigai oleh pasukan keamanan. Makes the contract on Israel all the more. Wiretaps, CERN, Padish. $1 million hit fee would draw some huge flies. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan kepada 2 orang wanita bernama George dan juga Cerise, di mana mereka berdua merupakan agen pembunuh yang akan ditugaskan untuk menculik Israel untuk dijual. Dan wanita yang ada di hadapan mereka adalah bloker atau lebih tepatnya biong, di mana Cerise ternyata adalah seorang sniper handal yang sudah memiliki pengalaman dalam hal tembak menembak, sedangkan George dia adalah petarung dengan keahlian di luar naila. Namun bukan mereka sajalah yang akan menculik dan memburu Israel, melainkan hampir semua pembunuh bayaran turun tangan untuk mendapatkan 70 miliar. Hingga selanjutnya, yaitu seorang pria dengan julukan The Marder, dikarenakan cara membunuhnya dia memutilasi setiap orang yang menjadi target untuk dieksekusi.
Kemudian ada 3 orang pria kanibal yang dijuluki dengan sebutan The Tremor. Mereka adalah pembunuh bayaran ganas tanpa mempunyai rasa kasihan ataupun menyesal, karena setiap kali mereka mendapatkan tugas, maka semua orang tidak akan segan untuk dibunuh hanya untuk mendapatkan satu orang target. Yang terakhir yaitu pria bunglon si ahli penyamaran, dimana dengan santai dia langsung membunuh beberapa orang dengan sangat brutal, dan setelah semuanya selesai, pria itu pun membuka topeng dengan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang wajah aslinya. Kembali kepada George dan Ceres, yang mana mereka berdua mendapatkan laporan bahwa Israel sekarang sedang berada di salah satu hotel dengan beberapa wanita seksoi. Maka dari itu, Ceres dan George harus secepat mungkin membawa Israel agar para pembunuh lain tidak mendapatkan uang tersebut. He is our case. Di kantor FBI, sang atasan mengatakan jika kita kehilangan saksi mata, maka semuanya akan hancur dan Israel sama sekali tidak akan mendapatkan hukuman meskipun sebelumnya telah merampok uang jutaan dolar. Dan bukan hanya itu saja, si atasan belak-belakan bahwa Israel sekarang telah memiliki seorang pengacara yang menjamin perlindungan dari semua hukum. Maka dari itu, Messner meminta waktu agar bisa melacak tempat di mana Israel sekarang berada, dikarenakan hanya sinyal telepon saja yang saat ini mereka manfaatkan. Sedangkan Israel sendiri terlihat sudah selesai bermain-main dengan beberapa wanita seksoi, dan tidak lama kemudian salah satu anak buahnya bernama Hugo datang untuk sekedar memberikan informasi bahwa pengacara Israel tidak dapat memenangkan sidang dengan pihak berwenang, yang jika saja itu terjadi maka Israel akan dikembalikan ke dalam penjara. Are you a colossal fucking idiot? Eastern European Jews. Di saat yang sama, Agent Messner dan Agent Karuter sedang dalam perjalanan menuju hotel penthouse, yang mana mereka berdua mendapatkan perintah untuk menculik Israel sebelum orang Swedia datang. Entah siapa orang Swedia ini, namun mereka harus secepat mungkin mengetahui dikarenakan salah satu kunci utama dari semua permasalahan yang sedang terjadi. Yes, sir, go ahead. Di tempat lain, terlihat 3 orang mantan polisi yang sebelumnya di tempat biliar. Kali ini mereka mulai mempersiapkan kostum untuk menculik Israel. Namun di saat mereka membahas rencana, ya, ternyata itu adalah The Tremor, si pasukan kanibal yang tiba-tiba saja menyerang sehingga membuat mereka semua tewas. Dan setelah itu, mayat ketiga mantan polisi itu pun dibuang ke laut tanpa merasakan khawatir. Yang sebelum melanjutkan perjalanan, mereka mengambil seragam untuk menyamar menjadi security hotel. Alright, enough grab ass and goddamn it. Di tempat lain, kemudian kita akan diperlihatkan kepada beberapa orang yang tewas setelah dibunuh oleh seseorang. Dan ternyata pelakunya adalah si bunglon yang gemar menggonta-ganti wajah. Yang selain itu, dia juga akan mempersiapkan diri untuk menculik Israel yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Namun secara bersamaan, Hugo, yaitu anak buah Israel, datang ke tempat tersebut dan langsung ditembak mati. Dan supaya rencana ini berjalan dengan mulus, bunglon akan mencetak wajahnya supaya orang-orang mengira jika dia adalah anak buah dari Bani Israel. Sementara itu, beberapa anggota FBI sedang berbicara dengan salah satu supervisor hotel, di mana mereka bertanya tentang keamanan hotel apakah dijaga sangat ketat atau mungkin Israel sengaja membawa beberapa anak buah untuk menjaga hotel tersebut. Namun sebelum menjawab, dia meminta kartu identitas dikarenakan sudah bertanya perihal sensitif serta tidak seperti pengunjung pada umumnya. Okay, I need somebody over at table 12. Want to hear whales? Security in place is solely to preserve. Di sisi lain, Messner mendapatkan panggilan bahwa 3 orang mantan pasukan polisi ditemukan telah tewas serta menemukan bon penyewaan seragam di tempat tersebut, yang mana seragam itu adalah seragam yang sekarang digunakan oleh The Tremor untuk menjalankan misi penculikan, sehingga mereka berdua langsung gas menuju hotel tempat di mana Israel berada. Singkat cerita, George dan Ceres telah sampai di dalam hotel. Namun sayang, tidak ada satu kamar pun diberikan kepada mereka berdua. Dan Ceres yang tidak ingin misi kali ini gagal, mulai merayu agar dapat masuk menuju kamar hotel. Hingga setelah mendapatkan akses, hanya George saja yang akan naik menuju lantai atas. Sementara Ceres sendiri akan mempersiapkan sniper di apartemen lain. Didn't seem odd to you. Quietly, okay? To lock on a hard line as soon as possible. Anything more the priest call? Nothing.
berpindah kepada pria bunglon yang saat ini sudah menyamar menjadi Hugo alias anak buah dari Israel, sedangkan George menyamar menjadi seorang pelacur, dan yang terakhir yaitu The Tremor yang sudah menyamar menjadi security hotel, sehingga di saat waktunya tiba mereka akan berlomba-lomba dalam menculik Israel. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada pemimpin FBI yang sedang berada di dalam kantor, dan secara bersamaan dia diberikan sebuah arsip yang berisi tentang penyelidikan Sparaza dan Freeman Hiller, di mana menurutnya pembunuhan Freeman Hiller itu bukanlah pembunuhan biasa dikarenakan ada rencana lain yang disembunyikan oleh Sparaza. Get the director on the phone or how about Jed? Kembali ke dalam hotel yang mana terlihat jika Israel sedang dalam keadaan tenang alias telah memakai beberapa barang haram. Jelas selain harus tenang karena telah diburu oleh puluhan pembunuh bayaran, Israel juga sempat bercerita kepada salah satu tangan kanannya yang bernama Asur, sehingga Israel memberikan amanat jika nanti nyawanya tidak akan terselamatkan, maka Asurlah yang harus melanjutkan rencana Israel, yaitu menjadi seorang kriminal. Best interest aside. That's why you're my man. Oh, good, right? Yeah. Tidak lama setelah itu, Karuter yang telah sampai di hotel mulai mempertanyakan tentang keberadaan supervisor hotel, sehingga pegawai itu pun mulai menelponnya agar bisa memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. Namun telepon itu tidak diangkat sama sekali, yang membuat agen Karuter sedikit kesal, dan seseorang tiba-tiba saja mengaku bahwasannya dia adalah seorang agen FBI, sehingga tanpa membuang-buang waktu, Karuter mengejarnya dan mengatakan jika dia ingin sekali naik ke lantai atas, dan mereka berdua langsung menuju ke atas dengan lift yang sama. Di dalam lift itulah agen Karuter mulai curiga dengan orang yang memakai seragam supervisor tersebut dan teringat tentang pembunuh yang bernama Ella Costa, dan ada kemungkinan bahwa pria yang sedang bersamanya adalah orang tersebut, sehingga terjadilah perkelahian yang membuat mereka berdua harus tewas. Di sisi lain, Asur dan Israel terlihat sedang berdebat karena dirinya sama sekali tidak ingin melanjutkan keinginan Israel, yang dikarenakan Israel terus saja memaksa. Secara terpaksa Asur berniat akan membunuh Israel, namun dengan cepat Israel melemparkan kartu ke arah mata si Asur yang membuat pria itu pun menembak ke berbagai arah. I'm in here! Ivan's trying to kill me! He's dead. Take him to service exit. It's quick. Dalam keadaan kacau, George mencoba untuk membuka lift yang sedang bermasalah, namun dia langsung kaget setelah melihat agen Karuter yang sudah tewas bersama Lacosta. Setelah kematian Karuter, tak lama kemudian Messner datang serta mempertanyakan kepada karyawan tentang sahabatnya yang bernama Karuter, sehingga ia memberitahu jika terakhir kali dia melihat jika orang itu dibawa oleh supervisor menuju ke lantai atas, sehingga di saat itu Messner curiga jika beberapa pembunuh bayaran telah menyamar menjadi pekerja hotel. Di dalam ruangan, Israel sangat mabuk berat, bahkan mulai berhalusinasi, dan secara bersamaan ponselnya berbunyi yang ternyata itu adalah panggilan dari kuasa hukumnya, di mana dia memberikan informasi bahwa pihak FBI terus menguak kasus kejahatan Israel yang selama ini telah diperbuat, maka tidak akan lama lagi Israel akan hancur berkeping-keping. Yang setelah mendengar informasi tersebut, dia semakin putus asa dan berniat akan melakukan bunuh diri, namun dia harus pingsan karena sudah mabuk berat. Lalu agen Messner yang telah sampai di tempat agen Karuter tewas menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap siaga. Jelas kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh George yang berada di ruangan sebelah, di mana dia langsung memerintahkan Series untuk melakukan tembakan dan akibat serangan tersebut membuat beberapa agen FBI tewas serta membuat situasi hotel semakin beradrenalin, yang di saat George akan masuk ke dalam lift, Lacosta yang sebelumnya dinyatakan tewas tiba-tiba saja menembak ke arah George. Di tempat lain, The Tremor is the destroy of everything datang untuk membunuh semua security di tempat tersebut. Namun mereka tidak sadar bahwa Asur masih selamat, sehingga dua orang dari mereka harus tewas di tangan si Asur.
Sementara itu, Series mulai mencari tempat lain untuk menemukan keberadaan George. Namun Series malah melihat seorang tubuh wanita yang tergeletak dan menganggap bahwa George telah tewas, sehingga Series melakukan serangan babi guling ke arah hotel. Namun ternyata Series salah sangka dan terlihat bahwa George telah sampai di lantai paling atas, yang mana George melihat seorang pasukan The Tremor. Namun pria itu pun langsung melakukan perlawanan dan beruntungnya Azur datang menyelamatkan George serta membawanya keluar dari hotel tersebut. What's your name, baby girl? Gives you any comfort, you know, You hurting pretty bad, huh? I probably busted on you too. Tidak berselang lama, pasukan FBI dengan kekuatan penuh langsung mengepung tempat tersebut dan mengamankan semua ruangan, di mana sang pemimpin FBI meminta agar Israel diamankan pada ruangan tertentu serta meminta agar beberapa orang dari mereka mencari di mana Messner sekarang berada. Yang setelah Messner datang, si Bunglon malah melakukan perlawanan dan berhasil mengecoh anggota FBI. Di sisi lain, salah satu anggota Tremor yang berhasil melarikan diri, dia akan bergegas pergi dari tempat kekacauan. Namun salah satu mantan polisi langsung menembak pria itu sampai tewas. It's the way of the world. Sniper wanita yang tak lain adalah Series akhirnya lega setelah mengetahui bahwa George telah diselamatkan oleh si Azur. Namun dia harus tewas karena tempat persembunyiannya diketahui oleh pasukan FBI. Sementara itu, Messner sampai di salah satu rumah sakit rahasia, yang mana dia langsung bertanya kepada sang atasan tentang Israel. Namun si atasan malah terus diam tanpa berkata sepatah pun. Yang di saat masuk ke dalam ruangan, Messner geleng-geleng saat melihat Sparaza yang berdampingan dengan Israel, sehingga si atasan mulai menjelaskan bahwa Israel dan Sparaza adalah ayah dan anak, sehingga untuk orang Swedia yang sebelumnya tidak diketahui oleh Messner ternyata adalah dokter bedah jantung untuk memindahkan jantung Israel kepada Sparaza. Dr. Engstrom was here to perform the surgery, and as father and son. Namun bukan sampai di sini saja, sang atasan memberikan berkas yang berisi tentang nama seseorang yang tak lain adalah Agent Freeman Heller, yang ternyata Freeman adalah Sparaza yang digadang-gadang adalah bos mafia. Padahal semenjak dahulu Freeman tidaklah tewas, melainkan Sparaza yang telah dibunuh oleh Freeman. Namun karena luka pada wajahnya, Freeman mulai mengubah bentuk mukanya seperti Sparaza, yang hal itu dilakukan karena beliau bisa mempercepat donor jantung meskipun itu adalah anaknya sendiri. Do you want your career to end here? The Bureau betrayed us. Are we clear, Agent Messner? Dengan memperlihatkan kepada Messner yang mulai masuk ke tempat Freeman dan Israel sedang dirawat, dan inilah yang dilakukan oleh Messner atas semua kekecewaannya. Sehingga film ini pun selesai.